Assalamualaikum Bu Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Azimah. Saya sudah diperkenankan untuk berkunjung ke sekolah jenengan Yes, dalam rangka pendampingan rutin ya. Oke Bu Azimah, sebagaimana kita sepakati bahwa hari ini adalah hari pendampingan pengawas dengan kepala sekolah. Tapi ada hal yang menarik Bu Azimah. Tadi malam Bu Azimah WA saya ya, tentang beberapa hal yang ingin dibicarakan dalam kegiatan pendampingan ini. Nah, apa itu yang ingin disampaikan Bu? Ya, terima kasih Pak Hakim. Jadi saya ini dikatakan gelisah kalau ketika kemarin ada pemberitahuan bahwa ada pengajuan nomor pokok perpustakaan. Jadi seperti yang diketahui ya, inilah kondisi dari UPTSDN 295 Gresik Pak Hakim. Kami tidak punya perpustakaan. Jadi ketika sekolah lembaga lain itu mengisi pendaftaran pengajuan nomor pokok perpustakaan, terus saya nggak punya perpustakaan, akhirnya ini konsultasi ini dengan bagaimana ini Pak Hakim. Oh, itu yang ingin kita bicarakan gitu ya. Jadi Bu Azimah ini inginnya punya perpustakaan supaya seperti sekolah yang lain ketika ada pendaftaran nomor induk dan lain-lain itu sudah siap. Sementara sekolahnya ini belum ada begitu ya. Sebelum kita berbicara panjang lebar dari kegiatan ini, Ibu punya harapan apa terkait hal nanti yang nanti akan kita bicarakan? Semoga nanti hasil dari pembicaraan kita nanti, saya ingin mengharapkan itu ada program lah Pak, namanya program baru yang membuat sekolah saya ini itu meskipun tidak mempunyai fasilitas yang lengkap, terutama yang perpustakaan, tapi ada program apalah untuk sehingga saya itu keluarnya sebenarnya begini Pak. Latar belakang saya itu kok pengennya itu ada program gimana, karena perpustakaan juga nggak ada ya, jadi kan banyak sebenarnya yang saya pikirkan ini sebenarnya. Jadi yang pertama itu karena beberapa hari yang lalu itu saya melihat rapor pendidikan itu ternyata nilai literasi di tahun ini itu menurun seperti itu. Jadi karena perpustakaan juga nggak ada literasinya, hasil literasi nilainya juga menurun, tidak sesuai dengan yang diharapkan sekolah gitu. Jadi gimana ini caranya ini? Harapan saya ya ada program apa yang bisa untuk meningkatkan itu, meskipun dengan fasilitas yang seadanya ini. Gitu. Jadi ada dua hal yang jenengan risaukan itu ya. Yang pertama, di saat ada pendaftaran nomor induk perpustakaan dan lain-lain, sementara kita tidak memiliki perpustakaan. Terus dari literasinya di rapot pendidikan juga rendah. Dari dua hal itu Bu, menurut jenengan apa yang menjadi prioritas untuk dikembangkan terlebih dahulu? Yang menjadi prioritas saya adalah muridnya dulu, yang literasinya, terutama literasinya dulu. Kalau masalah perpustakaan tidak ada itu kan gimana caranya, yang nggak ada bisa jadi ada meskipun dengan fasilitas yang ya gimana caranya nanti bisa jadi perpustakaan atau seperti apa. Tapi yang pertama adalah saya itu menginginkan ada peningkatan literasi terutama di sekolah kami begitu.
Jadi untuk sementara yang perpustakaan untuk meskipun tidak ada, bisa digantikan oleh kegiatan lain untuk meningkatkan literasi di sekolah. Adakah rencana-rencana yang ibu lakukan begitu ya terhadap peningkatan literasi itu? Iya, begini Mbak Hakim. Jadi kebetulan saya ini kan juga kepala sekolah baru 6 bulan lebih di sini. Terus saya kok melihat ada aset-aset yang dikembangkan di sini, yang bisa dikembangkan, terutama sumber daya manusianya, Bapak Ibu gurunya itu kebetulan sudah ber-ASN semua. Masih muda-muda, sudah bergelar S1, jadi kualifikasinya juga sudah sesuai dengan ini jenjangnya juga gitu. Terus keinginan dan kemauan, yang pertama guru sini mau berubah, mau berkeinginan menjadi lebih baik. Nomor satu sumber daya itu, kemampuan IT-nya juga hebat-hebat, bagus gitu. Jadi ada yang saya ini kan berdayakan gitu. Oh, gurunya mau diajar seperti ini. Yang kedua adalah dari orang tua, paguyubannya. Itu sangat guyup sekali. Kayak setiap ada kegiatan apa itu pokoknya iya, oke lah Bu, soalnya seperti itu. Jadi aset-aset itu yang sekiranya yang bisa saya itu membuat program seperti ini itu bisa. Selain itu Bu, selain aset SDM apalagi yang bisa jadi dikembangkan? Selain aset manusia nanti ada aset lingkungan ya memang sangat mendukung, terutama di saya itu gini, meskipun tidak ada perpustakaan, di mana di kelas itu dibuatlah sarplasnya untuk menuju ke literasinya anak gitu, dibuat perpustakaan mini atau apa gitu, pokoknya gimana kalau lingkungannya nggak mendukung kan nah ini terutama kita juga di desa kan Mbak ya. Iya, betul. Terus ada lagi aset finansial. Nah, kalau finansial itu selain dari BOS juga dari pembiayaan dari wali murid. Memang kalau saya mencanangkan kalau langsung membangun perpustakaan kan tidak mungkin. Tidak mungkin cepat gitu ya. Tidak mungkin cepat. Terus gimana caranya ini kalau membuat yang jelas kalau membuat namanya perpustakaan yang ada di kelas juga butuh biaya. Jadi ya alhamdulillah sudah dimusyawarahkan dengan baik dengan orang tua. Terus aset sosialnya ya kita ada kerjasama kolaborasi dengan masyarakat sekitar paguyuban itu, gurunya semuanya warga sekolah yang ada di sini. Oke, jadi panjenengan sudah menganalisis gitu ya, aset-aset mana yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan literasi itu. Dari aset-aset yang jenengan sebutkan itu Bu, apakah panjenengan juga punya program begitu? Atau program apa yang ingin panjenengan kembangkan? Ya, jadi saya itu berkeinginan untuk meningkatkan literasinya murid itu kan berarti harus ada alat. Harus ada sapras. Iya. Jadi kan gimana program ini bisa mewadahi murid untuk berliterasi. Saya sudah mengadakan rapat dengan Bapak Ibu guru. Programnya membuat pojok baca yang ada di kelas-kelas. Dan kemudian dari hasil rapat itu ya kami musyawarahkan dengan wali murid paguyuban, dan mereka sangat antusias juga. Jadi seperti itu. Ini membuat wadahnya dulu, alatnya dulu untuk berliterasi. Jadi program saya yang pertama itu. Jadi sudah punya gambaran ya, bagaimana cara untuk meningkatkan literasi. Salah satunya adalah membuat program pojok baca. Itu sudah dirundingkan dengan
dengan guru dan juga dengan wali murid. Selain program itu apalagi Bu? Kalau tadi Ibu kan mengatakan alatnya dulu atau tempatnya dulu. Nah, selain itu apa Bu rencana jenengan? Ya, jadi ini program rencana ya Pak ya, rencana ke depan. Jadi rencana ke depan kalau setelah ada pojok bacanya, pojok baca itu kan bukan hanya dibuat sebagai pameran aja, tetapi kan harus difungsikan, harus dimanfaatkan. Jadi yang terutama adalah saya itu tujuannya membuat program ini adalah yang pertama pengen menumbuhkan keterampilan murid dalam proses pencapaian baik tujuan akademik maupun non akademiknya. Kemudian ada lagi meningkatkan ini karena kan kemarin dari nilai literasinya kan menurun, berarti kan meningkatkan kemampuan literasi murid. Juga nanti menumbuhkan student agensinya murid. Jadi seperti itu. Nah, alatnya tadi ada pojok baca, berarti kan di pojok baca itu kan ada buku-buku yang harus disediakan. Nah, rencana saya setelah pojok baca itu terbentuk, nanti ada namanya gerakan literasi sekolah. Nah, gerakan literasi sekolah itu adalah nanti dilakukan setiap hari Senin sampai Kamis 15 menit sebelum pembelajaran dimulai jam 7 sampai 7.15. Jadi semuanya dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 membaca buku yang ada di pojok baca tersebut. Jadi kalau boleh saya garis bawahi begitu ya. Jadi panjenengan sudah punya rencana untuk meningkatkan literasi. Yang pertama adalah menyiapkan sarananya atau tempatnya, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan programnya itu bagaimana bisa meningkatkan literasi muridnya. Panjenengan sudah punya rencana ya begitu detail begitu. Adakah lagi Bu yang ingin dikembangkan? Ya, jadi ini tadi rencana saya kalau membuat pojok baca ya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan kan memang butuh koordinasi, butuh kolaborasi untuk membuat pojok bacanya itu. Terus kemudian setelah itu ada gerakan literasi sekolah itu. Saya ada lagi nih Pak, insya Allah. Jadi harapan saya itu bukan hanya pembelajarannya literasinya di sebelum pembelajaran aja, tapi nanti saya pengennya itu kedepannya ada namanya gerobak ilmu. Oh gitu. Ini juga itu isinya ceritanya? Juga buku. Oh gitu. Nanti jadi gerobak ilmu itu nanti ya diisi buku-buku yang mungkin buku-bukunya juga beda dengan buku-buku yang ada di kelasnya masing-masing. Nah, itu nanti ini mungkin ada timnya Pak ya, tim duta baca lah yang sebagai timnya. Nah, kita buat gerobak ilmu. Nanti kan di sini kan ada waktu istirahat 30 menit. 30 menit. Nah, itu nanti anak-anak sambil jajan bisa sambil baca-baca buku itu, gerobaknya ada gitu. Di luar kelas itu sambil jajan sambil baca-baca. Jadi bukan hanya kegiatan di dalam kelasnya saja, jadi ada di luar kelasnya ketika anak jajan membeli jajan, memakan jajannya juga sambil lihat-lihat ini sambil ini. Jadi ada yang dimanfaatkan. Rencananya begitu. Ya. Wah, ini luar biasa 2 bulan ke depan, jadi seperti itu. Jadi nanti panjenengan sudah punya rencana-rencana dalam rangka meningkatkan literasi. Meskipun tidak punya perpustakaan ya. Punya cara-cara yang luar biasa. Yang terakhir itu juga menarik gerobak ilmu. Program ilmu istilahnya. Gerobak ilmu. Ini luar biasa. Timnya. Agar hal itu bisa terwujud Bu, dukungan
Apa saja yang panjenengan butuhkan? Yang pertama dukungan, semangat, motivasi juga penting, Mbak, ya. Betul. Jadi motivasi, semangat dari Bapak Ibu guru, dari wali murid dan anak-anak juga. Jadi nomor satu adalah kemauan untuk berubah menjadi lebih baik. Gimana caranya itu? Ketika kita ingin meningkatkan literasi yang ada di sekolah kita, berarti nomor satu ya dukungan itu, dukungan ayo begitu. Terus alhamdulillah yaitu kolaborasi yang sangat luar biasa antara orang tua yang pastinya orang tua. Kalau orang tua mendukung, insya Allah semuanya yang tidak ada di sini itu jadi ada. Oh gitu. Bagus. Lalu dengan kemampuan IT guru-guru ini, bagaimana panjenengan bisa memanfaatkan dalam rangka kegiatan literasi ini agar bisa agar bisa juga dilihat oleh wali murid atau masyarakat, bagaimana, Bu? Ya, alhamdulillah Pak, kita punya website ya namanya Pak ya. Jadi medsos itu penting ternyata Pak. Jadi untuk menggugah masyarakat, untuk dilihat promosinya sekolah kita ini seperti apa, dilihat sama sekolah-sekolah lain itu seperti apa. Memang harus ada media sosial. Jadi memang kita itu ya karena memang sekolahnya juga sekolah di desa ini Pak ya. Betul. Guru di sini itu ya bukan hanya sebagai guru, juga ya harus bisa itu tadi. Jadi media sosial itu penting. Alhamdulillah kalau di sini gurunya itu kolaborasinya sangat luar biasa. Jadi untuk ke medsos itu tepat sekali. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu ya ke YouTube, Facebook, Instagram itu langsung diupload. Jadi semua kegiatan yang ada di sekolah kita itu terpublikasi, dipublikasikan. Jadi apa ya pembelajarannya, ke wali murid juga kan akhirnya tahu, oh anak saya ini hari ini seperti ini. Jadi begitu. Oke Bu, ini percakapan kita mengalir begitu ya. Tak terasa ini waktunya sudah di penghujung. Dari Ibu, jika kegiatan ini nanti terlaksana, apa yang menjadi indikator keberhasilannya? Indikator keberhasilan nantinya kalau rencana saya ini terlaksana, yang pertama jelas dari adanya gerakan literasi sekolah ya jelas dapat meningkatkan kemampuan literasi murid. Juga nanti bisa menumbuhkan keterampilan murid juga nih Pak, terbentuknya karakter murid ya bisa mandiri, bertanggung jawab baik dalam dirinya sendiri maupun di kelasnya. Jadi seperti itu. Jadi menghasilkan murid yang literat juga. Literat, betul. Ya. Ibu tadi panjenengan sudah punya rencana-rencana ya. Kapan itu akan dimulai atau akan dimulai? Ya. Jadi kemarin saya sudah melakukan koordinasi, ada rapat dengan guru, kemudian rapat dengan guru dan wali murid, semuanya saya ini kan program ini saya sosialisasikan ke orang tua dan dengan responnya yang sangat luar biasa juga, sangat mendukung. Insya Allah nanti langsung action ini sampai 2 minggu ke depan. Dimulai 2 minggu ke depan? Ya, dimulai besok sampai 2 minggu ke depan untuk pojok bacanya itu. Kan memang yang dibutuhkan juga banyak, kan ada buku yang harus diisi, nanti pemilahan untuk penataan dan sebagainya. Kemudian setelah pojok baca itu sudah jadi, nah tidak dibiarkan saja. Akhirnya kan setelahnya itu ada yang paling penting, gerakan literasi sekolah di SD kami itu, yang insya Allah langsung akan dilaksanakan
setiap hari Senin sampai Kamis, 15 menit sebelum pembelajaran. Setelah kalau sudah berlangsung berjalan dengan baik, 2 bulannya lagi nih saya yang ide baru itu gerobak ilmu, insya Allah juga akan diinikan. Oke. Dari perbincangan kita kali ini, apa yang dapat Ibu simpulkan? Dari kegalauan saya, Pak, yang sebelumnya tidak ada wacana-wacana tadi, program-program tadi itu akhirnya muncul solusi seperti itu. Jadi saya nggak berdiam diri ketika semuanya mendaftarkan nomor pokok perpustakaan, terus ketika rapot pendidikannya menurun, ini gimana caranya meningkatkan literasinya anak. Jadi saya juga akhirnya tidak tidak kehabisan ide akhirnya. Jadi dengan adanya membuat pojok baca ini, semoga bisa nanti termanfaatkan, terutama buat gerakan literasi yang ada di sekolah. Utamanya modal aset itu tadi, Bu, modal aset dengan kolaborasi yang luar biasa antara Bapak Ibu guru sama muridnya dan orang tua. Oke, ide-ide sudah muncul, Bu, ya. Pelaksanaannya pun sudah direncanakan, menurut saya sudah luar biasa. Saya tunggu kabar baiknya. Oke. Insya Allah nanti kalau ada waktu, saya juga ingin tahu perkembangan ke depannya untuk kita perbincangkan. Sukses untuk Bu Azimah. Terima kasih Pak Hakim. Jadi nanti Hakim ya yang jadi juri pojok bacanya ya. Siap-siap. Nanti ke depannya tolong dikabari saya. Pasti. Saya tunggu kabar. Baik. Terima kasih Bu Azimah. Sama-sama Pak Hakim. Sampai ketemu lagi. Alhamdulillah bisa tercerahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.